Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu hipotermia? Hipotermia adalah salah satu kondisi medis yang sering disalahpahami, bahkan oleh banyak orang yang tinggal di negara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa hipotermia hanya terjadi ketika seseorang berada di daerah bersalju atau suhu ekstrim di bawah 0 derajat. Padahal kenyataannya, hipotermia bisa terjadi di mana saja, termasuk di daerah panas, selama tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada tubuh mampu memproduksinya. Inilah sebabnya hipotermia menjadi kondisi yang penting untuk dipahami, karena bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan tanpa disadari bisa berakibat fatal. Secara sederhana, hipotermia adalah keadaan ketika suhu inti tubuh manusia turun di bawah 35 C. Tubuh manusia bekerja optimal pada suhu sekitar 36,5–37,5 C, sehingga sedikit penurunan saja dapat mengganggu kinerja organ penting seperti jantung, otak, sistem saraf, hingga sistem pernapasan. Penurunan suhu yang terlalu cepat atau terlalu rendah bisa membuat tubuh kehilangan kemampuan mempertahankan fungsinya. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat mengarah pada penurunan kesadaran, kegagalan organ, bahkan kematian. Untuk memahami hipotermia, kita perlu memahami cara tubuh menjaga suhu. Tubuh manusia memiliki mekanisme yang disebut termoregulasi, yang dikendalikan oleh bagian otak bernama hipotalamus. Saat tubuh berada pada lingkungan dingin atau basah, hipotalamus akan mengirimkan sinyal agar tubuh menghasilkan panas lebih banyak, sekaligus menahan panas agar tidak keluar. Salah satu cara tubuh menghasilkan panas adalah melalui menggigil. Ini adalah reaksi alami yang menandakan bahwa tubuh sedang berusaha menaikkan suhu. Namun, ketika tubuh terpapar kondisi dingin terlalu lama, atau kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas menurun, sistem ini tidak akan dapat bekerja dengan sempurna. Disinilah hipotermia mulai terjadi. Hipotermia tidak hanya berkaitan dengan cuaca dingin. Seseorang yang terendam air terlalu lama, meskipun air tersebut terasa tidak terlalu dingin, tetap dapat mengalami penurunan suhu tubuh yang signifikan. Air memiliki kemampuan menghantarkan dingin lebih cepat dibanding udara, sehingga tubuh bisa kehilangan panas 25 kali lebih cepat. Inilah sebabnya banyak kasus hipotermia terjadi pada korban tenggelam, pendaki yang terjebak hujan, atau orang yang terjatuh ke sungai. Selain itu, faktor-faktor kecil seperti pakaian basah, angin kencang, atau kelelahan ekstrim juga berperan besar. Misalnya, seseorang yang kehujanan saat berkendara motor, lalu terus melanjutkan perjalanan dalam keadaan pakaian basah sambil diterpa angin, sangat rentan mengalami penurunan suhu tubuh tanpa disadari. Bahkan, berada terlalu lama dalam ruangan ber-AC yang sangat dingin juga bisa memicu hipotermia pada bayi, lansia, atau orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hipotermia merupakan kondisi yang berbahaya karena progresnya sering tidak terasa pada awalnya. Orang yang mengalaminya biasanya hanya merasa sedikit kedinginan atau lelah. Namun, saat tubuh terus kehilangan panas, gejala-gejala lain seperti menggigil hebat, bicara mulai tidak jelas, hingga kebingungan mental mulai muncul. Pada tahap yang lebih parah, menggigil justru berhenti bukan karena tubuh sudah membaik, tetapi karena tubuh sudah tidak mampu lagi memproduksi panas. Ini adalah tanda yang sangat serius dan memerlukan penanganan medis segera. Mengapa hipotermia begitu berbahaya? Karena suhu tubuh yang turun menghambat fungsi organ vital. Jantung menjadi lemah dan detaknya tidak teratur. Paru-paru tidak mampu bekerja dengan baik sehingga pernapasan melambat. Otak juga terpengaruh, menyebabkan kebingungan, disorientasi, atau hilang kesadaran. Bahkan pada kondisi ekstrim, tubuh dapat memasuki keadaan yang menyerupai mati suri, di mana detak jantung sangat lambat dan sulit terdeteksi. Yang perlu dipahami adalah bahwa hipotermia bukanlah kondisi yang hanya dialami pendaki gunung. Aktivitas sehari-hari juga bisa memicu hipotermia, terutama jika seseorang tidak menyadari risiko yang dihadapi. Contohnya, anak-anak yang bermain hujan terlalu lama. Nelayan yang bekerja berjam-jam di laut. Pengendara motor yang bepergian jauh saat hujan malam. Orang yang kelelahan dan kurang makan saat berada di cuaca dingin. Bayi atau lansia yang tidak menggunakan pakaian cukup hangat. Selain itu, alkohol sering memberikan sensasi hangat pada tubuh, tetapi sebenarnya membuat pembuluh darah melebar sehingga panas tubuh justru keluar lebih cepat. Banyak kasus hipotermia fatal terjadi karena orang merasa hangat, padahal tubuhnya sedang kehilangan panas dengan cepat. Pada akhirnya, memahami apa itu hipotermia adalah langkah pertama untuk mencegahnya.
Dengan mengetahui bahwa kondisi ini bukan hanya soal cuaca ekstrim, tetapi juga mengenai bagaimana tubuh kehilangan panas, kita bisa lebih waspada terhadap situasi berisiko. Hipotermia adalah kondisi darurat medis, tetapi dapat dicegah dan ditangani jika dikenali sejak dini. Penyebab terjadinya hipotermia. Hipotermia dapat terjadi ketika tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada tubuh mampu memproduksinya. Pemahaman mengenai penyebabnya sangat penting, karena banyak orang tidak menyadari betapa mudahnya tubuh mengalami penurunan suhu, bahkan dalam kondisi yang terlihat biasa saja. Pada bagian ini, kita akan membahas penyebab hipotermia secara detail, mencakup faktor lingkungan, kondisi tubuh, serta aktivitas yang dapat meningkatkan risiko. 1. Paparan lingkungan dingin. Penyebab paling umum dari hipotermia adalah paparan langsung terhadap suhu dingin. Dalam kondisi ini, tubuh berjuang keras untuk mempertahankan panas, namun tetap dapat kalah oleh dingin yang ekstrim atau berkepanjangan. Lingkungan dingin tidak harus berarti salju, bahkan angin malam yang menusuk di dataran tinggi, atau suhu 20-an derajat dengan angin kencang, dapat membuat panas tubuh hilang secara drastis. Di Indonesia, wilayah pegunungan seperti Bromo, Dieng, atau Rinjani sering menjadi tempat di mana pendaki mengalami hipotermia, terutama saat mereka tidak membawa perlengkapan yang cukup. Angin juga berperan besar. Ketika angin bertiup kencang, panas tubuh akan hilang lebih cepat melalui proses yang disebut wind chill. Inilah sebabnya seseorang yang berada di tempat berangin sering merasa lebih dingin dibandingkan saat berada di suhu yang sama namun tanpa angin. 2. Pakaian basah dan kelembapan. Salah satu penyebab hipotermia yang paling berbahaya adalah pakaian basah. Banyak kasus hipotermia terjadi setelah seseorang terkena hujan, tercebur ke air, atau berkeringat dalam kondisi cuaca dingin. Pakaian basah membuat tubuh kehilangan panas hingga 25 kali lebih cepat dibandingkan kondisi kering. Hal ini terjadi karena air menghantarkan panas lebih efektif daripada udara. Ketika pakaian menyerap air, panas tubuh tertarik keluar dan menguap bersama air di permukaan kain. Bila kondisi ini berlanjut, tubuh akan kehilangan panas lebih cepat daripada mampu diproduksi. Contohnya, seseorang yang naik motor dalam keadaan pakaian basah setelah hujan. Angin yang menerpa tubuh mempercepat penguapan air, membuat panas tubuh hilang secara drastis. Banyak orang tidak menyadari bahayanya karena merasa masih kuat atau hanya sedikit kedinginan. 3. Terendam air atau jatuh ke dalam air dingin. Ini adalah penyebab utama hipotermia dalam situasi darurat. Ketika seseorang jatuh ke sungai, danau, laut, atau bahkan kolam air yang cukup dingin, suhu tubuh dapat menurun sangat cepat. Air, sebagaimana disebutkan sebelumnya, menyedot panas tubuh berkali-kali lebih cepat dibanding udara. Nelayan, pemancing, atau orang yang bekerja di sekitar perairan sangat rentan. Bahkan pada daerah tropis, suhu air seringkali lebih rendah daripada suhu tubuh manusia. Dalam beberapa menit saja, seseorang dapat mengalami penurunan suhu tubuh yang signifikan. Banyak kecelakaan air menyebabkan korban tidak mampu berenang bukan karena lelah, tetapi karena otot kehilangan kemampuan bekerja akibat suhu tubuh yang turun. 4. Kondisi tubuh yang lemah. Hipotermia tidak hanya bergantung pada cuaca, kondisi kesehatan seseorang juga berpengaruh besar terhadap kemampuan tubuh mempertahankan suhu. Beberapa kondisi yang memperbesar risiko hipotermia antara lain. Hipoglikemia, gula darah rendah, tubuh tidak memiliki energi untuk memproduksi panas. Dehidrasi, darah menjadi lebih kental, membuat sirkulasi panas ke seluruh tubuh lebih sulit. Kurang makan atau kelelahan ekstrim, energi yang seharusnya digunakan untuk termoregulasi tidak tersedia. Penyakit kronis seperti gangguan tiroid, penyakit jantung, atau gangguan saraf. Usia yang rentan, seperti bayi dan lansia yang sistem termoregulasi tubuhnya tidak sekuat orang dewasa. Alkohol juga sering menyebabkan hipotermia karena memberikan sensasi hangat palsu. Alkohol membuat pembuluh darah melebar, sehingga panas tubuh justru keluar lebih cepat. 5. Kurangnya peralatan dan pengetahuan. Penyebab ini sering ditemukan pada pendaki atau wisatawan. Banyak orang yang datang ke pegunungan tanpa memahami bahwa suhu dapat turun drastis pada malam hari, bahkan di negara tropis. Kesalahan umum meliputi: tidak membawa jaket windproof atau thermal, tidak membawa pakaian ganti, mengandalkan api unggun tanpa perlindungan angin, memakai pakaian yang menyerap keringat seperti katun. Kurangnya pengetahuan situasi dan tanda-tanda hipotermia membuat seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya hingga kondisinya sudah parah. 6. Cedera atau trauma. Orang yang mengalami kecelakaan, kehilangan banyak darah, atau cedera parah lebih rentan mengalami hipotermia. Cedera menyebabkan tubuh kehilangan kemampuan mengatur panas,
Sementara kehilangan darah membuat sirkulasi panas menjadi kurang efektif. Pada korban kecelakaan lalu lintas, hipotermia sering terjadi bahkan ketika suhu lingkungan tidak terlalu dingin. Tanda dan gejala hipotermia. Mengenali tanda dan gejala hipotermia adalah langkah paling penting untuk mencegah kondisi ini berkembang menjadi lebih parah. Banyak kasus hipotermia menjadi fatal bukan karena tidak bisa diselamatkan, tetapi karena orang-orang di sekitar korban tidak menyadari bahwa penurunan suhu tubuh telah terjadi. Gejala hipotermia seringkali muncul secara bertahap, mulai dari ringan hingga berat, dan setiap tahap memiliki tanda yang berbeda. Pada bagian ini, kita akan membahas gejala hipotermia secara lengkap, sehingga siapapun dapat mengenalinya lebih cepat dan bertindak lebih tepat. Mengapa gejala hipotermia berbahaya? Hipotermia mengganggu fungsi organ vital tubuh. Ketika suhu inti tubuh turun, sistem saraf mulai melambat, otot-otot kehilangan koordinasi, dan proses berpikir menjadi kacau. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah fakta bahwa korban hipotermia sering tidak sadar bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Saat suhu tubuh terus menurun, kemampuan otak untuk menilai situasi juga menurun, sehingga korban dapat bertindak tidak logis, bingung, bahkan menolak pertolongan. Untuk memudahkan pemahaman, gejala hipotermia dibagi menjadi 3 tahap, ringan, sedang, dan berat. 1. Hipotermia ringan, suhu 32-35 C. Pada tahap ini, tubuh sebenarnya masih berusaha keras melawan dingin. Namun, kehilangan panas lebih cepat daripada produksi panas membuat tubuh menunjukkan sinyal-sinyal awal. A. Gejala yang umum muncul. Menggigil hebat. Ini adalah tanda utama dan paling jelas. Tubuh berusaha menghasilkan panas melalui kontraksi otot berulang. Selama korban masih menggigil, itu pertanda tubuh masih mencoba melawan hipotermia. Kulit dingin dan pucat. Darah di kulit dialihkan ke organ dalam untuk menjaga suhu inti, menyebabkan kulit terasa dingin bahkan melalui pakaian. Bibir kebiruan. Sirkulasi darah ke area non-vital berkurang agar organ vital seperti jantung dan otak tetap mendapat pasokan darah. Napas cepat. Tubuh berusaha meningkatkan oksigen untuk proses metabolisme guna memproduksi panas. Bicara mulai peluh. Saat suhu turun, otot wajah dan lidah mulai kehilangan koordinasi. Sulit konsentrasi. Korban mudah bingung, gelisah, atau sulit fokus pada percakapan. Pada tahap ringan, hipotermia masih sangat mungkin diselamatkan jika segera mendapat penanganan. Namun, bila dibiarkan, gejalanya akan berkembang lebih serius. 2. Hipotermia sedang, suhu 28-32 C. Tahap ini jauh lebih berbahaya karena tubuh mulai kehilangan kemampuan mempertahankan suhu. Energi korban menurun drastis, dan fungsi tubuh mulai terganggu secara signifikan. A. Gejala hipotermia sedang. Menggigil melemah atau berhenti. Ini adalah salah satu tanda paling mengkhawatirkan. Banyak orang salah paham bahwa berhentinya menggigil berarti kondisi membaik, padahal sebenarnya tubuh sudah kehabisan energi untuk menghasilkan panas. Inilah tanda tubuh memasuki kondisi kritis. Gerakan tubuh melambat. Korban terlihat seperti sangat lelah, tubuh terasa berat, dan semua gerakan tampak lamban. Koordinasi tubuh menurun. Korban bisa tersandung, jatuh, atau tidak mampu memegang benda dengan benar. Kebingungan meningkat. Mereka bisa berbicara tidak jelas, tidak memahami pertanyaan, atau menjawab hal yang tidak nyambung. Mengantuk berat. Rasa kantuk ini bukan rasa kantuk biasa, melainkan tanda tubuh mulai kehilangan kesadaran. Detak jantung melemah. Jantung bekerja lebih lambat karena suhu rendah menghambat fungsi otot jantung. Pada tahap ini, korban perlu penanganan serius dan segera. Bila tidak, hipotermia bisa terus turun ke tahap yang lebih parah. 3. Hipotermia berat, suhu 28 derajat Celcius. Inilah tahap paling berbahaya dan seringkali mengancam nyawa. Pada tahap ini, organ-organ vital mulai gagal berfungsi. A. Gejala hipotermia berat. Hilang kesadaran. Otak tidak lagi mampu berfungsi normal. Korban bisa terlihat seperti tertidur, padahal sebenarnya tidak responsif. Tidak menggigil sama sekali. Ini menunjukkan tubuh benar-benar berhenti menghasilkan panas. Napas sangat pelan, dangkal, atau hampir tidak terlihat. Kadang korban tampak tidak bernapas, padahal napasnya hanya sangat lambat. Detak jantung sangat lemah atau tidak teraba. Jantung bisa berdetak 20 kali per menit atau bahkan kurang. Pada beberapa kasus,
Detak jantung hampir tidak bisa dideteksi tanpa alat medis. Kulit sangat dingin, kaku, dan pucat. Ini tanda suplai darah ke kulit hampir berhenti. Pupil melebar. Respon cahaya melemah, menandakan penurunan fungsi otak. Hipotermia berat dapat menimbulkan kondisi yang disebut apparent death, di mana korban tampak seperti meninggal meskipun sebenarnya masih hidup. Banyak orang keliru mengira korban sudah meninggal padahal masih bisa diselamatkan jika mendapat penanganan medis cepat. Gejala hipotermia berkembang cepat bila tidak ditangani. Karena itu, penting untuk tidak menyepelekan rasa dingin yang berlebihan, terutama setelah terkena hujan, berada di air, atau dalam kondisi angin kencang. Semakin cepat kita mengenali tanda-tandanya, semakin besar peluang korban untuk selamat. Cara menangani dan menyembuhkan hipotermia. Penanganan hipotermia harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan hati-hati. Kesalahan kecil dalam menangani korban dapat memperburuk kondisi mereka, bahkan menyebabkan henti jantung. Karena itu, memahami apa yang harus dan tidak boleh dilakukan sangat penting. Bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah pertolongan pertama, penanganan berdasarkan tingkat keparahan, serta cara penyembuhan yang dilakukan di fasilitas kesehatan. 1. Prinsip utama penanganan hipotermia. Dalam setiap kasus hipotermia, ada 3 tujuan utama. 1. Menghentikan kehilangan panas tubuh. 2. Menghangatkan tubuh secara bertahap. 3. Menjaga fungsi jantung dan pernapasan. Ketiganya harus dilakukan dengan hati-hati. Menghangatkan tubuh terlalu cepat dapat menyebabkan kondisi yang disebut afterdrop, yaitu penurunan suhu inti tubuh secara mendadak akibat perpindahan darah dingin dari anggota tubuh ke organ vital. 2. Pertolongan pertama pada hipotermia ringan. Pada tahap ringan, pertolongan pertama biasanya cukup untuk mengembalikan suhu tubuh ke kondisi normal. Langkah-langkah berikut bisa dilakukan di lokasi kejadian. A. Pindahkan korban dari lingkungan dingin. Segera bawa korban ke tempat yang hangat, kering, dan terlindung dari angin. Jika berada di luar ruangan, gunakan ponco, tenda darurat, atau apapun untuk mengurangi paparan angin. B. Lepas pakaian basah. Pakaian basah akan terus menarik panas tubuh. Ganti dengan pakaian kering dan hangat. Gunakan selimut, jaket tebal, sarung, atau apapun yang tersedia. C. Berikan minuman hangat, bukan panas. Minuman hangat seperti air, teh, atau susu dapat membantu menaikkan suhu tubuh dari dalam. Hindari kopi dan alkohol karena bisa memperburuk kondisi. D. Gunakan metode pemanasan bertahap. Letakkan sumber panas lembut pada area tubuh berikut. Leher bagian belakang. Ketiak. Lipatan paha. Karena area tersebut memiliki pembuluh darah besar yang efektif menaikkan suhu tubuh. Hindari pemanas langsung seperti api unggun yang terlalu dekat, botol air panas yang sangat panas, atau hair dryer karena dapat menyebabkan luka bakar. E. Dorong korban tetap sadar dan berbicara. Komunikasi membantu otak tetap aktif, sehingga menurunkan risiko kebingungan dan hilang kesadaran. Jika pertolongan dilakukan dengan benar, hipotermia ringan biasanya dapat pulih dalam 30-60 menit. 3. Penanganan hipotermia sedang. Pada tahap sedang, tubuh korban sudah mulai kehilangan kemampuan menghasilkan panas. Pertolongan tetap harus dilakukan, tetapi jauh lebih hati-hati. A. Hindari menggosok tubuh. Menggosok tubuh atau tangan korban dapat menyebabkan afterdrop dan memicu detak jantung tidak teratur. B. Bantu korban untuk tetap diam. Gerakan berlebihan akan memompa darah dingin dari anggota tubuh ke organ vital, menyebabkan penurunan suhu inti secara mendadak. C. Gunakan metode rewarming pasif dan aktif. Rewarming pasif, selimut, pakaian hangat, ruang hangat. Rewarming aktif, kantong air hangat di area vital, namun selalu dibungkus kain agar tidak terlalu panas. Pemanasan tetap harus bertahap, tidak boleh langsung dipanaskan seluruh tubuh secara ekstrim karena bisa membahayakan jantung. D. Panggil bantuan medis. Hipotermia sedang memerlukan penanganan profesional. Segera hubungi layanan medis atau bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. 4. Penanganan hipotermia berat. Hipotermia berat adalah kondisi darurat yang sangat serius. Penanganannya harus dilakukan oleh tenaga medis, tetapi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebelum tenaga medis tiba. A. Periksa pernapasan dan denyut nadi. Jika tidak ada napas, lakukan CPR, resusitasi jantung paru, secara konsisten. Namun, lakukan dengan lembut karena jantung korban hipotermia sangat sensitif. B. Jangan menganggap korban meninggal.
Pada suhu tubuh yang sangat rendah, napas dan detak jantung bisa sangat lemah. Banyak korban masih bisa diselamatkan meski tampak tidak bernyawa. C. Minimalkan gerakan tubuh. Pindahkan korban sesedikit mungkin. Gerakan ekstrim bisa memicu fibrilasi ventrikel, gangguan irama jantung yang sangat fatal. D. Gunakan selimut alumini Z, jika ada. Selimut darurat yang berwarna perak emas dapat memantulkan panas tubuh korban. E. Segera bawa ke rumah sakit. Ini adalah satu-satunya langkah penyelamatan yang efektif. Di rumah sakit, korban dapat diberikan pemanasan internal melalui infus cairan hangat, pemanasan saluran pernapasan, pemanasan darah menggunakan mesin khusus, pemantauan jantung 24 jam, bantuan ventilator jika pernapasan melemah. Beberapa pasien hipotermia berat membutuhkan waktu berjam-jam untuk stabil. Dalam dunia medis dikenal istilah, nobody is dead until warm and dead. Artinya seseorang yang hipotermia berat dianggap belum meninggal hingga suhu tubuhnya kembali normal dan tidak ada lagi tanda kehidupan. 5. Kesalahan umum yang harus dihindari. Penanganan yang salah justru dapat memperparah kondisi korban. Hindari hal berikut. Memberikan minuman panas atau alkohol. Menggosok atau memijat tubuh korban. Menghangatkan tangan dan kaki terlebih dahulu. Menggunakan air panas langsung. Membawa korban berjalan atau memaksa bergerak. Menyalakan api unggun terlalu dekat. Kesalahan-kesalahan ini bisa menyebabkan afterdrop, luka bakar, hingga serangan jantung mendadak. Penanganan hipotermia harus dilakukan dengan cepat, tetapi tidak boleh tergesa-gesa. Memahami mekanisme tubuh saat terkena dingin dan bagaimana cara mengembalikan suhunya dengan aman dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati. Semakin cepat pengenalan dan penanganan, semakin besar peluang korban pulih tanpa komplikasi. Pencegahan hipotermia dan langkah-langkah keselamatan. Hipotermia adalah kondisi yang dapat mengancam nyawa, tetapi kabar baiknya adalah bahwa kondisi ini sangat bisa dicegah dengan langkah-langkah persiapan yang tepat. Pencegahan menjadi faktor utama karena ketika seseorang sudah mengalami penurunan suhu tubuh hingga di bawah batas normal, penanganannya bisa menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya. Memahami cara mencegah hipotermia berarti kita membantu melindungi diri sendiri dan orang lain dari risiko yang tidak perlu. 1. Menggunakan pakaian yang tepat di cuaca dingin. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah hipotermia adalah mengenakan pakaian berlapis-lapis. Banyak orang salah paham dengan mengira bahwa satu jaket tebal sudah cukup. Padahal, yang paling penting bukan ketebalan, tetapi kemampuan pakaian mempertahankan panas dan mengatur sirkulasi udara tubuh. Lapisan dasar, base layer berfungsi menyerap keringat. Bahan wol atau polyester sangat dianjurkan. Hindari katun karena menyimpan kelembapan. Lapisan tengah, insulasi menahan panas tubuh. Gunakan jaket bulu angsa, fledge, atau sweater tebal. Lapisan luar, shell melindungi dari angin dan hujan. Pilih jaket anti-air atau windproof. Selain itu, jangan lupa bagian tubuh yang sering terabaikan. Topi atau kupluk, karena sebagian besar panas tubuh keluar dari kepala. Sarung tangan, kaos kaki tebal, sepatu tahan air. Pakaian yang tepat dapat mengurangi risiko hipotermia hingga lebih dari separuh. 2. Menjaga tubuh tetap kering. Kelembapan adalah musuh terbesar dalam kondisi dingin. Orang yang basah karena hujan, keringat, atau tercebur ke air akan kehilangan panas 25 kali lebih cepat dibandingkan orang yang kering. Oleh sebab itu, gunakan pakaian dengan bahan cepat kering. Jangan berlama-lama memakai pakaian basah. Jika menanjak atau bekerja keras di udara dingin, usahakan mengatur ritme supaya tidak terlalu berkeringat. Bawa pakaian cadangan setiap kali bepergian ke alam terbuka. Jika tubuh basah, risiko hipotermia meningkat drastis dalam hitungan menit, terutama jika ada angin kencang. 3. Membuat perencanaan sebelum beraktivitas di cuaca dingin. Banyak kasus hipotermia terjadi karena kurangnya persiapan sebelum memasuki area bersuhu rendah. Berikut langkah perencanaan yang aman. Cek perakiraan cuaca sebelum berangkat. Tentukan rute yang jelas dan informasikan kepada keluarga atau teman. Siapkan makanan tinggi kalori dan minuman hangat, bukan alkohol. Bawa peralatan emergency seperti selimut darurat, emergency blanket, korek api, dan jas hujan. Selain itu, jika beraktivitas di gunung, jangan memaksakan diri untuk naik saat cuaca buruk atau ketika tubuh sudah terlalu lelah. 4. Mengatur asupan gizi dan hidrasi. Tubuh membutuhkan energi lebih banyak saat berada di lingkungan dingin.
Asupan makanan akan membantu meningkatkan metabolisme, sehingga tubuh dapat menghasilkan panas secara alami. Untuk mencegah hipotermia, makanlah makanan berkalori tinggi seperti coklat, kacang, roti, atau makanan berkarbohidrat. Minumlah air cukup. Meski tidak merasa haus, tubuh tetap membutuhkan cairan. Hindari alkohol karena memberikan sensasi hangat palsu, tetapi sebenarnya membuat tubuh lebih cepat kehilangan panas. 5. Selalu bergerak dalam kondisi dingin. Diam terlalu lama dapat mempercepat penurunan suhu tubuh. Ketika seseorang mulai menggigil, itu adalah tanda bahwa tubuh sudah dalam mode darurat untuk menghasilkan panas. Jika terus dibiarkan, menggigil akan berhenti, dan itu adalah pertanda hipotermia berat. Untuk mencegah hal ini, lakukan gerakan ringan seperti berjalan di tempat atau menggerakkan tangan. Jangan melakukan aktivitas berat secara tiba-tiba karena justru bisa menyebabkan kelelahan dan meningkatkan keringat. Bergerak secukupnya dapat menjaga aliran darah tetap aktif dan membantu tubuh mempertahankan suhu. 6. Mencegah hipotermia pada bayi, lansia, dan orang sakit. Kelompok rentan perlu perhatian khusus karena tubuh mereka sulit mengatur suhu. Bayi mudah kehilangan panas karena ukuran tubuh lebih kecil. Lansia memiliki metabolisme yang lebih lambat. Orang sakit atau kurang gizi lebih cepat mengalami penurunan suhu tubuh. Langkah pencegahan. Pastikan ruangan hangat. Gunakan selimut tebal. Hindari paparan angin. Ganti pakaian basah sesegera mungkin. 7. Pentingnya mengenali tanda awal. Hipotermia hampir selalu dapat dicegah jika seseorang mengenali tanda awal seperti menggigil hebat, bicara mulai cadel, bingung, tangan dan kaki mulai mati rasa. Ketika tanda tersebut muncul, langkah pencegahan darurat harus segera dilakukan. Cari tempat lebih hangat. Ganti pakaian basah. Minum minuman hangat non-alkohol. Tutupi tubuh dengan selimut atau jaket. Pencegahan hipotermia bukan sekadar mengenakan jaket tebal, tetapi kombinasi antara perencanaan, perlengkapan, pengetahuan, dan kesadaran situasional. Dengan memahami cara menjaga tubuh tetap hangat dan mengenali tanda bahaya sejak dini, kita dapat mencegah kondisi ini terjadi, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.